Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syada la ilaha illallah, syada Muhammadur Rasulullah. Istilah kerusakan yang diterjemahkan dari kata al-fasad dalam surat Ar-Rum ayat 41 tadi adalah keluarnya suatu keadaan dari keseimbangan, ketidakseimbangan atau kerusakan yang terjadi di darat akibat deforestasi misalnya, menyebabkan kemarau panjang, sedangkan kerusakan di laut akibat pembuangan limbah misalnya, menyebabkan tercemarnya air laut sehingga hewan-hewan laut mati. Inilah yang disebut polusi. Sedangkan kalimat di darat dan di laut mengandung pengertian lingkungan hidup, dan itu berarti termasuk atmosfer yang berjarak 500 km dari permukaan bumi atau yang kita sebut udara. Permasalahan lingkungan yang paling mengkhawatirkan dewasa ini adalah meningkatnya polusi yang mencemari udara, air, dan darat. Polusi terjadi ketika bahan-bahan berbahaya masuk ke dalam lingkungan hidup kita. Dengan demikian ada beberapa jenis polusi, yaitu polusi di air, polusi di tanah atau darat, dan polusi di udara. Polusi di air terjadi ketika bahan-bahan berbahaya yang berasal dari sampah, bahan-bahan kimia, dan limbah industri memasuki laut melalui saluran air dan sungai. Air yang tercemar akan membuat ikan dan biota laut lainnya menjadi keracunan. Mereka yang tidak tahan untuk hidup di air yang tercemar akan mati. Polusi tanah atau darat terjadi manakala bahan-bahan beracun bercampur dengan tanah. Bahan-bahan itu berasal dari pembuangan sampah rumah tangga dan dari limbah industri. Akibatnya bisa meracuni manusia dan hewan yang hidup di situ. Polusi udara terjadi akibat asap pembakaran sampah serta asap dari knalpot kendaraan dan cerobong pabrik. Polusi udara berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di muka bumi. Itu berarti manusia yang ditugaskan sebagai khalifah berkewajiban mengelola dan mengantarkan bumi kepada tujuan penciptaannya. Dalam surat Hud ayat 61 disebutkan, Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Jadi jelaslah bahwa kita, khususnya umat muslim, berkewajiban memelihara bumi sebagai lingkungan hidup kita. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut serta memelihara lingkungan? Yang harus disediakan di dalam sekolah, yaitu pemilahan sampah. Nah, kita membuat tong sampah ini dari bekas cat yang 25 liter. Jadi kita harus memanfaatkan apa-apa yang bisa kita olah, tidak harus selalu baru. Jadi kita bisa less ya, jadi sampahnya agak berkurang. Ini tong sampah sebaiknya ditutup dan kemudian tidak tersentuh untuk anak kalau dia membuang sesuatu. Nah, ini kalau untuk makanan yang sisa saset ya, nah kita bisa injak seperti ini, itu dibuat ya dari bekas itu, jadi anak tidak pegang, dan diberikan sign ya, tanda-tanda gambar, ini buangnya ke sini, ini buangnya ke sini. Nah, jadi tidak 3R lagi, kita membuatnya 7R ya. Kalau kita membeli sesuatu, kita harus berpikir ulang dulu pentingnya seperti apa. Nanti kalau sampainya pengolahan kayak gimana? Ada reuse, ada reduce, ada refuse, ada recycle, ada repurpose, dan sebagainya ya. Saya penjelasannya untuk konsep sekolah hijau ya. Ini juga kita dapat mencegah kebencanaan ya.
got-got tidak mampet dan sebagainya. Jadi bukan sekedar memilah sampah, tapi sampai juga kita meminimais terjadinya bencana. Di Jepang, memilah sampah sudah menjadi gaya hidup masyarakat sehari-hari. Itulah sebabnya Jepang dikenal sebagai negara yang paling bersih di dunia. Setiap keluarga pasti menggoreng. Minyak goreng bekas adalah bahan pencemar air, mulai dari saluran air, sungai, dan akhirnya mencemari laut. Rumah tangga di Jepang mengubah minyak goreng bekas menjadi padat terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan bahan seperti tepung yang disebut oil solidifier dan mengaduknya. Setelah didinginkan dan dibiarkan beberapa saat, minyak bekas akan menjadi seperti jelly dan dapat dibuang sebagai sampah biasa. Karena itulah di Jepang, mulai dari saluran-saluran pembuangan air sampai ke sungai-sungai, airnya bersih dan jernih. Ikan-ikan tumbuh menjadi besar karena di samping airnya tidak tercemar, orang-orang Jepang juga tidak akan mengambil ikan-ikan tersebut karena memang bukan haknya. Selain memilah sampah, hindarkan juga membakar sampah di pekarangan rumah atau di kebun agar tidak mencemari udara. Ingatlah, sekecil apapun yang kita lakukan untuk memelihara lingkungan adalah demi generasi yang akan datang. Tidak memelihara lingkungan berarti menganiaya generasi berikutnya. Dear future generations, I think I speak for the rest of us when I say, sorry. Sorry we left you with our mess of a planet. Sorry that we were too caught up. Demikianlah kami telah berbagi informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you forgive us. We just didn't realize how special the earth was.